Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Haja Ratna Dewi, spesialis dermatologi, venerologi dan estetika, MKes spesifik WNV. Jadi saya memang dokter spesialis kulit ya, mungkin dulu kan SPKK ya, sekarang berubah menjadi SPDVE. Nah, saya juga lulusan S3 dokter hukum juga. Nah, putri saya 2, Clarissa, dan yang satu lagi namanya Kaira Aditya Clarissa, masih SMP kelas 8 di lab school. Seperti itu. Dan saya berpraktek di 2 klinik ya, klinik saya sendiri Akadis Klinik yang di Ciracas, sekarang di Bintaro, lalu saya bekerja juga di Rumah Sakit Bakti Kartini di Bekasi. Gimana sih cara Bunda kayak tetap memantau atau membimbing Clarissa di tengah-tengah sibuknya Bunda menjadi dokter itu? Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin dari perencanaan kehamilan dulu ya. Mungkin karena basicnya mungkin Clarissa itu kan sejak saya hamil tuh saya pas pendidikan spesialis kulit. Sebenarnya saya untuk pendidikannya di Makassar ya, di Unhas. Jadi mungkin dari janin tuh Clarissa tuh udah ikut kuliah gitu kan, jadi ikut mendengarkan kuliah. Mungkin orang dulu kan mendengarkan musik klasik iya, tapi kan ditambah mendengarkan bundanya tuh ikut kuliah ya, ikut bikin tugas, ikut belajar kesana kemari gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu faktor juga yang membiasakan dia tuh dari dalam janinnya tuh belajar. Masalah itu kan asupan makanan saya tuh ketika di Makassar tuh kan banyak makan seafood ya, makan hasil laut di sana tuh kan enak-enak banget dan seger-seger banget gitu di sana ya. Seperti itu, jadi kita makan udang segala macam, dan dimana kan ikan-ikan laut itu kan banyak mengandung omega 3, omega 6, omega 9 ya, DHA gitu. Jadi salah satu yang membentuk juga pertumbuhan otaknya Clarissa juga. Nah, setelah itu juga saya kembali ke Jakarta baru untuk melahirkan aja tuh, masih sekolah spesialis gitu. Nah, waktu di Makassar pun juga saya kembali untuk melanjutkan sekolah spesialis tuh saya udah mulai dari Clarissa kecil saya masukkan ke dalam kayak preschool ya, kayak Montessori school gitu, karena kan saya kan kalau di PPDS itu atau program pendidikan dokter spesialis itu kan full ya, jadi kayak kita jaga malam kayak gitu-gitu 24 jam lah, kita nggak ada cerita tuh, kita sebagai residen tuh punya anak, punya bayi, punya apalah, pokoknya nggak ada ceritanya itu. Jadi kita harus standby di telepon, ada pasien atau apa kan, kita kan ada jaga malam juga. Nah, pada pendidikan itu kan bener-bener Clarissa tuh hidup sama babysitter kebanyakan ya, jadi saya tuh banyak di rumah sakit. Nah, saya masukkan udah ke preschool gitu, yang seminggu tuh 3 kali di sana, jadi supaya anaknya juga gak bosen. Kalau di rumah kan hanya paling nonton CD dulu, zaman dulu ya, CD kayak gitu, belum ada YouTube segala macam, kayak sekarang belum ya. Jadi saya beli banyak CD, koleksi CD kayak Hello Kitty, kayak Sanrio gitu-gitu, terus ada CD tentang belajar kayak gitu-gitu, tentang pendidikan agama, alif bata kayak gitu-gitu kecil gitu. Dah setelah pulang ke Jakarta, saya juga di Clarissa itu masuk ke preschool kayak di Putik gitu ya, terus masuk ke Kinderfield. Nah, walaupun masuk itu kayak itu masih bosen gitu, anaknya tuh masih kepengen belajar. Nah, saya masukkan ke Kumon, kayak saya lihat tuh dia matematikanya tuh bagus gitu ya, cerdas gitu. Jadi saya masukin Kumon, kata teman-teman saya ketika itu, kok anak segitu udah dimasukin Kumon sih gitu kan. Ya saya tuh untuk mengimbangi aja gitu anaknya, karena kayak kepengen belajar terus gitu kan. Jadi dia tuh nggak kepengen tuh dari kecil tuh memang waktunya tuh kosong, jadi saya masukin ke Umon jadi untuk pendidikannya gitu. Nah, masuk ke SD kan udah mulai setiap hari tuh ya sekolahnya ya, Senin sampai Jumat. Nah, saya dari TK SD tuh saya masukkan dari playgroup TK SD tuh masukin ke Global Islamic School ya, jadi yang memang basic Islam tuh bagus gitu. Jadi memang saya pentingin pendidikan akhlaknya tuh yang bagus. Nah, setelah itu nggak mudah juga ya, karena dulu waktu SD kan masih ya namanya anak-anak ya, masih main game dulu ya. Dulu zaman itu main Minecraft gitu, terus dia juga tombol sama teman-temannya gitu. Nggak, maksudnya tetap aja ada problema namanya anak SD yang nggak mau belajar padahal mau UN, tapi saya tetap ya harus menyelaraskan. Saya masukkan ke bimbel itu, ketika itu GO ya bimbelnya ya. Nah, itu juga les private di rumah. Terus ya udah
pada saat mau UN pun juga namanya anak-anak itu ya, habis ujian pertama tuh, hari pertama tuh saya ingat banget itu ujian bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kalau nggak salah tuh, karena mah UN kan, jadi kan kita harus aware ya. Tetap aja saya sempetin deh itu yang namanya perhatikan dia lesnya di bimbel, terus lesnya di rumah gitu. Nah pada saat itu kan gurunya yang di private itu siang. Nah terus saya lagi praktek juga nih, terus masih ada eyangnya ya, yang gitu ibu saya. Terus pada saat itu mau ujian matematika nih, padahal besok ya kan, dan tiba-tiba ngantuk banget tidur, gak mau dibangunin tuh, padahal guru lesnya udah nungguin lama. Nah pas nungguin lama itu terus mamaku udah panik nih kan, mama saya telepon, ini Pia anakku nih gak mau bangun-bangun nih, guru lesnya udah nunggu 1 jam gak mau bangun-bangun gitu kan. Ya udah akhirnya saya, padahal masih banyak praktek nih, masih banyak pasien ya, masih banyak pasien yang di klinik saya, terpaksa saya pulang kan. Udah nggak terlalu jauh lah, kurang lebih dari klinik saya ke rumah tuh sekitar 20 menit itu. Saya pulang dulu, ngurusin Kalisa dulu, bangunin sampai dia mau les matematik ketika itu. Nah alhamdulillah banget tuh dia mau, dan hasilnya tuh pada UN itu matematiknya 100. Ya udah dengan upaya saya seperti itu ya, memang saya tuh emang benar-benar bagi diri saya tuh ya optimal lah, walaupun praktek seperti itu tapi tetap saya bisa antar sekolah kalau pagi-pagi ya, ngedrop. Terus orang tua saya tuh, papa saya terutama, pokoknya kamu harus ada hari yang agak luang gitu ya, dimana jangan prakteknya tuh sehari tuh minimum 1 aja gitu kan, maksimum 1 aja ya. Saya ambil itu hari Rabu dan Selasa tuh ya, nggak terlalu banyak praktek. Jadi saya nggak praktek di rumah sakit seperti itu. Jadi udah kan untuk anak-anak kan, dulu kan zaman waktu anak kecil tuh kayak acara-acara misalnya pertemuan orang tua tuh biasanya di Selasa gitu ya, anak-anak mau field trip tuh hari Selasa, jadi makanya saya agak kurangin praktek dari Selasa. Jadi ya saya upayakan itu waktunya balance gitu buat mengatur untuk waktu ke anak-anak seperti itu. Nah selanjutnya itu pada masuk ke SMP kan masih ini ya, masih NEM ya, itu kan masuk ke SMP negeri yang mulai SMP negeri 9. Nah ketika itu kan juga baru nyaman-nyaman setahun ya, akhirnya kan Clarissa masuk ke marching band, ekskulnya marching band. Saya support kan, karena dia pegang trompet tuh, alat yang baru dia pegang kan, alhamdulillah dia bisa adjust, dan waktu itu juara nasional marching band tuh juara 2 kalau nggak salah nasional ya, Piala Presiden. Nggak lama kemudian tuh COVID kan, sehingga menimbulkan harus online belajarnya gitu, secara daring. Nah di situ pun jadi kan anak-anak jadi yang tadinya ceria gitu, tiba-tiba kan jadi tidak terlalu ceria karena kan bosen ya pelajaran online, les mesti online juga gitu kan. Jadi ya cukup ini juga sih, cukup kita ya agak-agak bingung juga tuh ketika itu, mana juga kan si Kalisa juga merasa dengan itu posisinya juga pada saat online kan juga nggak selalu duduk ya ketika itu ya, kadang tiduran gitu ya di kasur, di manapun lah, sehingga ketika itu dia merasa tuh tulangnya tuh nggak enak gitu kan, yang dia merasakan sendiri gitu, Bun tulangku kok nggak enak ya, kenapa ya kok ini. Nah akhirnya kan kita foto ronsen, ternyata memang harus diwaspadai tuh anak-anak itu, karena posisi ini tuh akan kejadian dengan skoliosis ya tuh kan, jadi ada perkembangan tulang yang agak belok karena posisi ya, karena itu kan, karena kalau kita kan dewasa ngerti ya duduk gitu untuk menjaga postur kita. Anak-anak kan yang namanya bisa sekolah online udah alhamdulillah gitu kan, dan kita nggak bisa ekspektasi banyak gitu kan, karena kan memang membosankan gitu kan. Nah kita udah masih COVID juga tuh kan, kita mau ke dokter ortopedi juga ya terbatas gitu ya, terus mau senam ortopedi, akhirnya dengan online alhamdulillah sih, karena mungkin masih tulangnya pertumbuhan ya, jadi udah kembali lagi posisi posturnya udah kembali lagi seperti pada umumnya gitu ya, udah tidak ada gangguan, jadi juga merasa nyaman dengan kondisi seperti itu, dengan adanya treatment seperti senam gitu ya, yang
dijalankan tuh seminggu 3 kali kalau nggak salah gitu. Jadi untungnya ya dengan ada teman-teman saya yang banyak mengerti tentang hal itu ya, jadi kan banyak langsung segera dapat diatasi seperti itu. Nah udah gitu dalam prosesnya juga belajarnya kan juga udah mulai mereda tuh ya proses COVID-19 itu yang tadinya mengerikan kan udah mulai melandai, dan bimbingan belajarnya tuh juga udah bisa sambil online sambil offline ya, sambil masuk ke kelas ke tempat lesnya gitu. Walaupun di sekolah juga masih online gitu. Nah akhirnya udah mulai masuk sekolah belajar, tapi kan udah mau masuk ke ini nih, ke SMA Negeri Muhammad Tamrin kan, MHT. Itu kan susah kan masuknya kan ke sana ya. Jadi ya saya tetap saya ikut les private juga, terus ikut juga les bimbel ya di proses intern, terus ada juga menjelang tes itu ada tes les psikotes juga ya seperti itu, dan alhamdulillah diterima di MHT seperti itu. Ya untungnya sih alhamdulillah Kalisa anaknya nurut ya, yang apa ibunya bilang bagus, yang bunda bilangnya ini itu tuh mau gitu untuk mencapai cita-citanya masuk ke sekolah unggulan di MHT tersebut gitu. Oke, berarti emang Clarissa itu bisa seperti ini kayak karena udah terbiasa dari dulu saat bunda masih mengandung Clarissa, itu udah bunda ajak kuliah, udah bunda ajak belajar dan lain-lain gitu ya bunda. Akhirnya kayak saat sudah lahir pun Clarissa jadi terbiasa untuk bisa belajar, terus mengetahui hal baru gitu-gitu. Dan seperti yang tadi bunda ceritain itu, berarti dari kecil ini Clarissa kayak udah kelihatan kayak ada kompetennya gitu ya bunda. Kayak tadi sempat bunda bilang kalau Clarissa ini udah didaftarin Kumon, dan karena udah kelihatan pintar atau ada keunggulan gitu di MTK-nya gitu ya bunda. Iya betul. Dan satu hal lagi mungkin juga karena tuh bener-bener mini ya kan, Clarissa tuh tadi ulang tahunnya tanggal 10 Januari. Nah saya tuh 11 Januari, jadi bener-bener tuh kayak sifatnya kayak tuh hampir plok-plokan gitu loh, bener-bener mini banget. Jadi kayak proses ambisinya, proses itu tuh kayak tuh bener-bener saya banget gitu. Itu mungkin juga salah satu faktornya juga ya. Jadi hanya beda 1 hari aja ulang tahunnya kan, dengan berbintang yang sama ya. Tapi walaupun kadang-kadang kalau udah dewasa sekarang juga suka banyak berantemnya juga sih kalau masalah-masalah itu gitu. Tapi ya dalam proses dia kan dapat juga tuh kemarin di MHT ya sebagai siswa terambisi gitu. Jadi dia dapat plakat terambis gitu. Dia kan sebagai OSIS juga kan, sebagai ketua bidang 2 akademik gitu. Jadi memang ya karena dia punya ambisi dan punya cita-cita. Karena memang MHT itu memang saya kenalkan dia sejak dari SMP, karena kebetulan saya ada pasien saya di sekolah di sana gitu. Saya tanya kan sekolah di mana MHT, bagus loh dok katanya gitu, sekolahannya tuh boarding kayak gitu, terus tentang kemandirian. Karena kan memang saya tuh cocok banget karena Clarissa mau sekolah di luar negeri, jadi memang saya kepingin sekali Clarissa masuk situ dengan fasilitas yang mumpuni ya, dengan 3 kurikulum kan, kurikulum nasional, Cambridge, dan Olimpiade. Makanya nih saya memang khusus menjalankan Clarissa untuk seperti itu. Mudah-mudahan Adika juga diterima juga, tapi memang alhamdulillah Clarissa juga happy gitu, senang dengan pilihan saya itu gitu. Dan memang setelah itu jadi potensinya tuh makin kelihatan gitu sejak masuk MHT, karena adanya kelas Olimpiade akhirnya dia dari matematika dia ambil ke fisika, karena dengan alasan kata dia matematika terlalu banyak bun saingannya. Nah di fisika ini kan dia satu-satunya perempuan kan, di fisika satu perempuan, dimana tuh dari MHT juga perempuan satunya, di OSN-nya pun yang di DKI juga satunya perempuan. Bahkan yang dia maju ke APO tuh satu perempuan juga gitu. Jadi dia benar-benar memang dia sudah mengerti akan dirinya sendiri, jadi dia pilih fisika itu seperti itu.
Oke, nah Bunda tadi aku penasaran, tadi kan Bunda udah sempat jelasin kayak bagaimana cara Bunda membimbing Clarissa dari saat Clarissa playground, TK, SD, SMP hingga saat ini Clarissa SMA. Nah, saat Clarissa kecil pun kayak Clarissa tuh udah mulai banyak aktif mengikuti berbagai macam kegiatan gitu. Nah, aku tuh sendiri penasaran bagaimana sih cara Bunda untuk memahami perasaannya Clarissa, atau kayak biasanya kan bagi kita atau Bunda memahami perasaan anak, ataupun bagaimana yang kayak misalkan takut anaknya itu merasa jenuh karena belajar terus gitu-gitu. Nah, kalau dari Bunda sendiri bagaimana sih Bunda cara memahami Clarissa itu? Nah justru saya ini malah bingung nih, ketika Clarissa tuh liburan kemana-mana tuh bawa laptop. Nah kemarin kita liburan tahun lalu tuh kan ke Cina ya, itu dia sambil belajar les dan dia mengajar karena dia masih mengajar di taman school ya. Terus dia tuh tetap dia bawa laptop tuh kemana-mana tuh dia belajar. Jadi sayanya tuh malah yang ini anak malah bukan liburan malah belajar gitu, malah kita yang kepingin menghentikan dia belajar gitu loh, karena udah saking dia tuh passionnya emang belajar. Jadi dimanapun dia selalu bawa laptop atau bawa iPad gitu untuk belajar. Jadi untuk masalah belajar kita udah nggak worry lagi karena dia punya tanggung jawab yang tinggi untuk itu, dia mencapai cita untuk itu gitu. Malah justru kita yang khawatir ini kok hari Minggu orang-orang kan pada pulang asrama tuh ya, Sabtu Minggu kita mau ajakin jalan-jalan gitu, dia malah nggak mau, maunya belajar. Terus kadang-kadang paling dia kalau udah butuh misalnya mau beli sepatu, beli baju aja dia mau pergi, setelah itu dia pengen cepat pulang, banyak materi yang mesti dikejar gitu. Jadi memang dia orientasinya belajar sih, kayak misalnya ya pernah lah kemarin dia kepingin nonton favoritnya dia kan Taylor Swift, ya kita wujudkan ke Singapura walaupun dengan tiket yang berkali-kali lipat harganya ya, tapi ya karena memang dia itu ya kita wujudkan gitu ya. Salah satu dia punya healing ya di situ, seperti itu. Oke, berarti emang Clarissa emang hobinya, kalau ditanya apa Clarissa hobinya mungkin coba belajar kali ya si Clarissa. Iya, dan mengajar ya, dia juga punya passion mengajar. Jadi bahkan tuh dari mungkin sejak tutor sebaya dari MHT dari kelas 10 itu ya, kan memang ada tutor sebaya. Jadi anak-anak yang bisa menguasai suatu bidang itu mengajarkan ke teman-temannya gitu kan. Bahkan sampai dia tuh tempel-tempel tuh di pintu asramanya kalau mau belajar sampai jam. Kalau dari Bunda sendiri bagaimana sih cara pengaturan ataupun membimbing Clarissa ataupun anak-anak Bunda dalam penggunaan gawai ini Bunda? Ya memang kan kita hampir 24 jam itu anak-anak menggunakan gawai ya, entah itu handphone ya, entah itu iPad, entah itu laptop atau komputer PC. Memang kita tidak bisa 100% kita bisa monitoring ya, paling ada waktunya kita, apalagi kan si Clarissa itu kan boarding school kan, jadi paling dia pulang 2 minggu sekali hanya pada Sabtu pagi karena kan masih olimpiade, kelas olimpiade ya. Jadi ada zuhur baru pulang, hari Minggu sore udah kembali lagi gitu. Dan itu pun juga pasti dia dengan ini harus browsing atau buka YouTube segala macam untuk belajarnya gitu. Jadi yang paling saya buka pintu, saya cek lagi ngapain, kayak gitu-gitu aja sih sifatnya. Dan saya yakin sih Clarissa bisa bertanggung jawab karena emang hidupnya tuh untuk belajar ya. Jadi paling ya kalau nggak les atau dia ngajar seperti itu penggunaan laptopnya. Dan untuk gawainya untuk device yang seperti handphone gitu dia banyak gunakan juga untuk komunikasi dan untuk browsing itu seperti itu. Oke, nah aku sedikit penasaran nih Bunda, Clarissa itu tuh pertama kali mulai ikut kompetisi lomba ataupun lain-lain itu dari usia atau jenjang sekolah apa Bunda? Kalau SD paling lomba menggambar gitu ya kalau SD. Terus ya lebih ringan kayak bahasa Inggris seperti itu. Tapi kalau yang benar-benar terjun untuk olimpiade tuh mulai kelas 9 ya, SMP gitu. Tapi kalau yang sifatnya pendidikan, kalau yang sifatnya yang ekskul itu marching band itu mulai kelas 7. Oke, berarti yang emang sifatnya pendidikan itu udah dimulai dari awal kelas 9 ya, SMP ya Bunda?
SMP, cuman SMP itu juga matematik kan, belum ada fisika gitu. Jadi baru switch ke fisika tuh pas kelas 10 ke universitas luar negeri yang sesuai dengan impian. Kayaknya kan tujuannya kalau main ke MIT ya, tujuannya utama MIT ya. Kalau misalnya lainnya juga dia apply ke Harvard ya, ke Queensland, ke Cambridge segala macam gitu. Nah justru di sini kan kita yang dilematis ya, karena kan kita BIM 4 ini kan masih banyak aja peraturan-peraturan baru karena kementerian baru ya. Jadi yang Kemendikbudristek tadi Pak Nadiem cuma 1 orang menteri, jadi sekarang jadi 3 menteri seperti itu. Nah dimana sebenarnya kan kalian itu kan juara umum ya di MHT gitu, dan eligible nomor 1 juga, ranking 1, dimana Januari ini nih mesti ada suatu kepastian nih mau PTN apa PTLN nih gitu, seperti itu. Justru ya sekarang nih kita kembali pada dilema juga gitu, seperti itu. Tapi ya Kalisa makanya lagi serajin bikin esai untuk aplikasi-aplikasi untuk ke universitas di luar negeri. Mohon doanya. Oke. Amin, amin Tante Bunda, semoga Clarissa dimudahkan dan dilancarkan. Nah, Bunda tadi kan juga sempat bilang bahwa emang impian Clarissa ini kan ingin bisa melanjutkan studi ataupun kuliah di luar negeri. Nah, sebagai orang tua, khususnya sebagai orang ibu itu, apalagi kita memiliki anak perempuan gitu, dari Bunda sendiri pasti merasa khawatir karena anak perempuannya pergi jauh. Nah, tapi bagaimana cara Bunda memberikan kepercayaan ke Clarissa, ataupun bagaimana cara Bunda kayak sehingga bisa memberikan Clarissa izin gitu Bunda, walaupun emang Clarissa kan di SMA-nya ini boarding school ya Bunda, tapi kan masih satu negara, berbeda ketika nanti kita kuliah itu kan sudah beda negara ya Bunda. Nah itu gimana? Nah kemarin ini kan memang beberapa kali juga saya terbangkan Clarissa tuh sendirian gitu, ketika saya ada acara keluarga saya, kakak saya menikah di Jogja gitu ya. Dia kan masih ada Olimpiade di Jakarta, dia akhirnya menyusul dengan pesawat sendiri ke Jogja. Saya udah mulai bikin Clarissa mandiri seperti itu, selain dia boarding gitu ya. Terus udah mulai mandiri lah dengan ini, dengan kepergian dia going about dengan pesawat seperti itu. Dan kemarin juga pas ke Singapura juga ya seperti itu, saya coba upaya walaupun masih deket-deket ya gitu. Ya sebenarnya sih sama ayah juga saya suka ini sama seorang ibu ya, tapi kan demi saya juga gitu kan, kita juga nggak bisa melarang dia untuk berpergian ke luar negeri seperti itu, atau jauh dari orang tua, apalagi kan Amerika tuh jauh. Kadang-kadang suka saya kakak gitu kan, kakak mau ninggalin bunda nih ya gitu, sekarang saya ini sedih nih, bunda nih bentar lagi ini. Tapi anaknya ya dengan dia punya semangat yang luar biasa untuk mencapai cita-cita ke luar negeri ya, dengan dia juga adanya BIM ini kan, dia juga kemarin kan salah satu siswi ya yang dapat summer camp di UC Berkeley. Nah dia juga kan dia mandiri banget juga di sana di Amerika gitu, seperti itu alhamdulillah. Dan dengan dia Olimpiade kan juga mandiri kan, dia kemarin ke Malaysia, ke Kampar, terus kemarin ke Iran, dia juga kan sendiri. Nah dengan Olimpiade internasional itu juga menjadikan Clarissa tuh mandiri saat di luar negeri gitu. Walaupun semua sisi kooperasi bundanya semua ya yang udah paham Clarissa kan, kayak tadi dia tuh memang benar-benar mempercayakan saya full, karena kan saya memang sebagai ibu yang sangat mengerti banget dengan dunia fashion, dengan segala atribut untuk ke luar negeri. Jadi tuh saya siapin kebaya, sarung, baju batik, segala macam udah saya siapin gitu ya. Jadi ketika dia pelatnas, pulang ganti koper langsung berangkat lagi tuh saya semua yang siapin gitu, baju-bajunya semuanya. Apalagi kan waktu di Iran itu kan dia harus berjilbab kan, walaupun saya ajarin gimana cara belajar, dia akhirnya pakai bergo aja gitu yang simple, mereka tomboy juga kan gitu. Nah udah gitu waktu ke Amerika juga dia summer camp UC Berkeley itu kan hanya 10 orang yang dari BIM 4 ya, itu juga saya bawain kebaya dan sarung. Nah untungnya tuh kan saya bawain sarung yang model simple aja tuh kan, yang ada
ratingnya gitu kan. Itu pun juga masih nanya, bun ini gimana cara pakainya ya gitu, karena memang harus pakai baju nasional gitu kan. Saya bawa aja kebaya jeans sama sarungnya seperti itu. Ya udah kan saya tuh memang udah well prepared dengan kondisi anaknya seperti ini nih, yang tomboy ya, yang cuek gitu kan kayak gitu. Padahal saya juga udah bawain sepatu pantofel, tetap aja pakai kebaya, pakai sepatu Keds-nya gitu ya. Saya lihat di foto gitu kan, kalau dikirim gitu kan tetap aja cuek gitu. Padahal selalu saya bawa sepatu Keds, tetap aja sepatu pantofel pakai sepatu Keds gitu ya. Tapi dengan itu ya buat dia mandiri juga, walaupun dengan kadang-kadang terpaksa gitu ya dengan baju kebaya seperti itu. Tapi kan mau nggak mau kan harus membawakan citra Indonesia ya, seperti itu gitu. Oke. Nah, Bunda, ngomong-ngomong tentang studi atau kuliah di luar negeri, aku mau tahu nih Bunda, kayak apa sih yang menjadi alasan Bunda untuk mengizinkan atau menyalurkan Clarissa di sekolah saat ini, atau kayak misalkan menargetkan luar negeri sebagai tujuan studi lanjut Clarissa? Ya memang kan sekarang ini kan memang selera anaknya juga kan, kalau di MHT itu kan memang dia punya tujuan itu kan juga selain juga PTN yang bonafit, juga PTLN yang bonafit kan. Seperti contohnya kan kakak kelasnya Nabil ya di Oxford kayak gitu-gitu. Jadi kan jadi MHT itu udah luar negeri minded gitu. Jadi memang kondisinya memang mengarahkan anak-anaknya untuk berprestasi dan kuliah di luar negeri seperti itu. Apalagi kan Clarissa ini kan udah olimpiade internasional ya, jadi dimana memang ya sudah terbiasa dengan lingkungan luar negeri juga ya, sedangkan Jessica juga memang keluar negeri, pengen berkiprah di luar negeri juga. Dan kita juga lihat pejabat-pejabat negara kita kan juga masih muda tuh kan banyak lulusan luar negeri juga gitu ya, bisa menjadi potensial dari mulai zaman marah-marah tuh zaman Pak Nadiem ya, Pak Sandiaga Uno tuh kan lulusan luar negeri kayak Harvard segala macam itu, yang menjadi orang-orang yang potensial untuk mengabdi negara, menjadi orang besar di negara ini, seperti itu sih gitu, supaya bisa mengabdikan ilmunya yang sesuai dengan pemikirannya juga, untuk passion dia supaya dia lebih nyaman sekolah, berkarya, dan bisa mengabdikan dirinya juga untuk negara bangsanya seperti itu. Oke, nah Bunda, buat para orang tua untuk mendukung impian anaknya untuk bisa sekolah tinggi bahkan sampai luar negeri, Bunda. Iya banyak sih ya orang-orang tuh yang beda pemikiran sama saya ya. Jadi kan memang kadang-kadang anak gadis itu, anak perempuan itu kan jangan jauh-jauh gitu ya, paling di luar kota gitu. Adapun juga misalnya luar negeri mungkin dekat Singapura gitu ya. Ya tapi kan saya juga harus tidak boleh egois ya, karena kan ini untuk cita-cita anaknya sendiri gitu kan. Dimana saya juga dulu kan saya sekolah spesialis juga merantau saya kan di Makassar ya, di Universitas Hasanuddin gitu. Jadi ya mungkin karena basic didikan orang tua saya juga, papa saya kan dokter militer gitu ya, juga seperti halnya juga mempercayakan saya untuk itu. Jadi ya saya juga harus bersifat adil juga kepada anak saya gitu, supaya dapat capai cita-citanya gitu ya, mencapai impiannya itu dengan mungkin dia sekolah di luar negeri, dia juga bisa, apalagi dia dengan bahasa Inggris yang baik ya, dengan hasil-hasil Cambridge yang bagus, IELTS yang bagus, yang bagus gitu ya, salah seorang siswi teladan yang untuk bisa keluar negeri sih, maksudnya untuk dia bereksplor dah untuk saya itu gitu, seperti itu. Oke, aku cukup belajar banyak dari Bunda kayak bagaimana caranya, terus juga terkait alasan-alasan gitu ya, khususnya para orang tua untuk bisa mendukung impian anaknya, terutama dalam meraih pendidikan tinggi. Bu, sehat-sehat ya Bunda, salam buat Clarissa dan keluarga. Terima kasih juga. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Sehat selalu ya Bunda. Waalaikumsalam. Sama-sama.